Jadi udah menyerah duluan, rasa takut saya buat lagi, ntar saya nggak laku, ntar modal saya ntar buat besok apa, kata saya gitu, saya begitu ragunya. Kalau nggak laku nih saya, kalau jam 10 aja, jam 10 lewat kan udah sepi ya, sini juga udah pada tutup, warung pada tutup. Ada pemulung-pemulung suka ada kan di jalan, suka saya bagiin, ntar tukang bakpao suka saya bagiin daripada nanti nggak kemakan, kata saya gitu ya. Ibu ini bernama Juju. Ia banting tulang untuk merawat sang suami. Suaminya divonis mengalami gagal ginjal. Setiap minggunya sang suami harus cuci darah di rumah sakit. Berangkat seorang diri menggunakan angkutan umum. Kalau untuk cuci darahnya udah mau jalan 2 tahun kayaknya mah. Untuk cuci, iya. Kalau sakitnya udah lama. Dia tahankan. Emang udah dari tahun kapan anak saya masih sekolah itu disuruh cuci darah. Cuma nggak diambil, kalau cuci darah kan ntar saya nggak bisa apa-apa, nggak bisa kerja, apalagi cuci darah rutin kayak gini, katanya gitu. Dia pertahankan terus sampai ini akhirnya emang udah ada buat milik anak saya ya, sampai lulus. Setelah lulus sekolah langsung ngedrop sampai saya udah nggak bisa apa-apa. Jam 12 malam saya bawa saya ini sendiri, saya jegat angkot ya jam 12:30 saya. Suami saya nggak bisa apa-apa, ayo aja kata saya, gimana ya kayak gini, udah pucat, udah apa ya. Udah saya bawa ke sana sama anak saya diinin ya. Ternyata nyebrang, totonya ibu ini bapak harus dirawat. Ternyata dikira sekedar dirawat aja ya. Totonya ini jangan nggak sampai di ini ya bu, harus cuci darah ini. Udah putus asa. Ayah disuruh cuci darah rutin, dari mana ongkos hari-hari, kata saya gitu ya. Sedangkan usaha nggak ada. Ternyata kata anak saya gini, ibu jangan menyerah, kata anak saya laki. Kalau mentar ada nih uang sedikit, kalau kan ibu rencana kita mau jualan. Jualannya bingung, jualan di mana bang? Ibu nggak enak kalau jualan di rumah mah. Kalau di rumah kan banyak yang jualan, nggak enak kan, saya jadi perasaan ya. Terusnya udah di toko dulu aja, soalnya kan toko juga lagi sepi, kata anak saya gitu ya. Ya udah kalau emang izinin di toko lah. Dikasih saya modal itu sama anak saya itu 150 ya untuk ini, turnya sama Pak RW itu, anak sama kakaknya Pak RW dikasih etalase kecil buat di meja itu, dimodalin. Boleh dibantu-bantu lah, modal itu nggak ada modal, saya ayahnya nggak kerja gitu, madu ya Allah, kata saya kondisi saya kayak gini, kata saya gitu ya. Ternyata saya udah berpikir sama anak saya, bang, kata saya gini, apa kalau misalnya si ayah misalnya dikasih sehat kayak gini aja, ibu mah ikhlas dah, biarin dah, mendingan nggak usah inilah, kata saya gitu ya. Ternyata kata anak saya, sabar aja bu, nanti juga sehat, katanya. Untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarganya, Juju berjualan nasi uduk dan gorengan di dekat rumah menggunakan meja seadanya. Selama PPKM, ia cukup merasakan sepinya pelanggan, bahkan seringkali dagangannya tidak habis. Modal mah nggak besar sih, cuma ada kayak kurang lebih mah bahasa untuk modal ini aja yang barang dagangannya cuma ada kali bahasa 200 mah awalnya ya. Tadinya makan saya sempat berjualan itu sempat 2 kali buat ya. Makin kesini makin sepi, saya jadi sekali aja buat. Nggak ini, tadinya sempat saya sampai buat sehari kadang sampai 5 liter ya ini beras itu. Sekarang mah enggak. Berapa bu kalau sekarang? Sekarang paling 2 liter. 2 liter? Itu 2 liter habis nggak? Kadang nggak habis, makanya saya bingung gitu. Kalau nggak laku nih saya, kalau jam 10 aja, jam 10 lewat kan udah sepi ya, sini juga udah pada tutup, warung pada tutup. Ada pemulung-pemulung suka ada kan di jalan, suka saya bagiin, ntar tukang bakpao suka saya bagiin daripada nanti nggak kemakan, kata saya gitu ya. Alhamdulillah sih ada aja rezekinya. Kadang saya udah ngeluh aja, udah ini aja, udah untuk untuk besok gimana ya, ayah mau berangkat ke rumah sakit, aduh mau swab gimana, kata saya gitu ya. Ternyata ayah bisa nggak nanti swabnya, bilang gitu, nggak tahu, dan ntar ayah tanya, bilang gitu. Saya udah nggak pernah lagi ini ngurus-ngurus di rumah sakit jadinya. Paling ntar saya kalau misalnya ada apa-apa di rumah sakit telepon, udah tunda, saya nggak jualan. Itu ibu si bapak ngedrop, baru saya ke sana. Maka saya ke orang rumah sakit,
maaf aja ya ke perawat-perawatnya, saya nggak bisa ngantar, bilang gitu. Habis kalau nggak saya yang kerja kan siapa lagi ya tuh untuk cari-cari ongkos buat ini ini suami saya, kata saya. Untuk membantu kebutuhan keluarga ini, tim Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap membantu memberikan Juju gerobak gratis untuk berdagang. Juju hanyalah satu dari sekian pedagang yang terdampak pandemi COVID-19. Masih banyak jutaan pedagang kecil yang kehabisan modal, sampai gulung tikar yang disebabkan pandemi COVID-19. Ayo bantu modalin pedagang kecil yang sedang berikhtiar untuk keluarganya.